Shalom Bapak Ibu, yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pagi pada hari ini sesuai dengan Nas Almanak GKE diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-41 dengan perikop ke Antiokhia di Pisidia. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini, aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu, waspadalah, supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup di dalam dunia ini, kita hidup tidak hanya untuk diri kita sendiri, melainkan kita hidup untuk dapat berguna, untuk dapat bermanfaat, dan juga terlebih bisa hidup untuk dapat mendatangkan berkat, bahkan sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita dimanapun kita berada. Nah, kebenaran firman Tuhan pada saat ini boleh memperlihatkan dan mengajarkan kepada kita bagaimana Paulus dan Barnabas yang telah diutus oleh Tuhan untuk dapat memberitakan anugerah keselamatan itu dimanapun mereka berada. Nah, Bapak Ibu, dilihat dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini bahwa apa yang dialami oleh Paulus dan Barnabas ketika mereka harus memberitakan Injil ini tidaklah mudah bagi mereka. Ada suatu tantangan, ada suatu rintangan yang harus mereka hadapi. Ketika mereka harus ditolak, ataupun ada sebagian yang menerima apa yang mereka sampaikan. Nah, pada saat itu juga, bagaimana kuasa Allah itu begitu luar biasa memakai setiap mereka. Dan pada saat ini juga dikatakan bahwa apa yang telah mereka sampaikan tentang anugerah keselamatan Allah itu berlaku tidak hanya bagi orang-orang Yahudi ataupun orang-orang yang bukan Yahudi, tetapi ini berlaku bagi seluruh bangsa yang boleh mendengarkan kabar keselamatan ini. Nah, pada saat itu bagaimana orang-orang Yahudi mereka memegang suatu hal bahwa ketika mereka harus melakukan hukum Taurat, mereka akan memperoleh suatu keselamatan. Tetapi di sini Paulus menyatakan bagi kita sekalian bahwa kita sebagai manusia pada saat ini sudah diselamatkan oleh Allah. Allah dengan peduli, Ia telah melakukan suatu karya penyelamatan yang begitu luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang lain. Dan kita harus ketahui bahwa manusia, mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri.
baik itu karena kesalehan mereka, baik itu dengan perbuatan-perbuatan baik yang telah dilakukan. Mereka tidak bisa mendapatkan suatu pengampunan kalau tidak dari karya penyelamatan, penebusan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, baik dari kematiannya bahkan dari kebangkitan yang telah Ia lakukan. Manusia memperoleh suatu keselamatan, dan anugerah itu telah dinyatakan bagi kita pada saat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-32, dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu. Kita diajak untuk dapat bersaksi, kita diajak untuk dapat bercerita bagaimana kasih, bagaimana kebaikan Allah itu kepada orang lain, bagaimana Allah telah mengasihi manusia, bagaimana Allah telah mengampuni manusia. Allah telah bertindak dengan caranya sendiri, Allah telah bertindak dengan kehendaknya sendiri, dan tentunya tindakan dari penyelamatan Allah inilah yang harus senantiasa kita teruskan kepada orang lain, agar mereka boleh beriman, agar mereka boleh percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pada saat ini kita dipilih oleh Tuhan. Ia telah memakai kita sebagai manusia untuk dapat memberitakan kabar keselamatan ini kepada orang-orang lain, bagi mereka yang belum mengenal Allah. Oleh sebab itu, pada saat ini Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, begitu banyak buah-buah yang telah dihasilkan oleh Paulus dan Barnabas ketika mereka memberitakan kabar keselamatan ini, ketika mereka mengabarkan suatu pengampunan dosa agar manusia ini tidak binasa. Dan di sini dilihat di ayatnya yang ke-44 dan ayatnya ke-48. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Ayat yang ke-48, mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Itu adalah buah yang telah mereka lakukan dari apa yang telah mereka kabarkan. Begitu banyak orang-orang yang dikatakan, baik mereka yang sudah percaya ataupun orang-orang yang belum percaya ataupun mereka yang belum mengenal Allah. Mereka pada saat itu berkumpul, mereka langsung dikatakan memuliakan firman Allah. Berarti firman Allah itu sungguh begitu luar biasa bekerja dalam kehidupan orang-orang untuk memperbaharui orang-orang tersebut, tentunya untuk dapat menjadi lebih baik dalam kehidupan mereka. Kiranya kebenaran daripada firman Tuhan pada saat ini boleh senantiasa menguatkan kita, agar kita ini boleh hidup benar di hadapan Tuhan, dan kita juga boleh mempergunakan setiap talenta, karunia, kesempatan yang boleh diberikan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil ini bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, agar yang memperoleh keselamatan itu tidak hanya diri kita sendiri, tetapi orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang belum kita kenali dalam kehidupan kita juga boleh mendapatkan anugerah keselamatan yang telah diberikan Allah ini. Dan kabar keselamatan ini berlaku bagi semua orang. Setiap orang mendapatkan suatu kesempatan agar mereka boleh hidup di dalam pengampunan, di dalam dosa pelanggaran yang telah mereka lakukan, sehingga kita boleh sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terus memiliki semangat, motivasi yang baik untuk kita boleh menyatakan setiap kehendak Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita, sehingga dimanapun kita dipakai, kita diutus, kita boleh terus memberikan yang terbaik dan boleh
boleh menghasilkan buah-buah yang baik dari karya pelayanan, dari kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Untuk